saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sejumlah polisi di Muara Lawa, Kutai Barat dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang sakit dan terjebak banjir. Diduga hendak memperkosa seorang janda, seorang duda di Kabupaten Berau dilaporkan ke polisi. Berbagai persiapan dilakukan panitia jelang Festival Ketupat di Samarinda Seberang. Pria berinisial RP ini harus berurusan dengan polisi di Kecamatan Sambaliung. Pria berstatus duda ini ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka karena dituduh hendak memperkosa seorang janda berumur 45 tahun yang juga tetangganya sendiri. Peristiwa itu bermula saat pelaku yang baru selesai pesta miras itu mencoba masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang. Pelaku dengan mudah masuk karena kunci pintunya rusak. Meski begitu, pelaku gagal melakukan aksinya. Itu karena korban berhasil mengelabui pelaku dengan berpura-pura hendak buang air kecil. Saat pelaku lengah, korban pun secepatnya kabur melalui pintu belakang. Tersangka mendatangi rumah korban melewati pintu belakang yang terkunci, tapi kuncinya tidak sepenuhnya terkunci, mudah digeser, mudah terbuka. Waktu itu sekitar jam 2 malam, karena dia terpengaruh minuman, yaitu alkohol, menjadikan dia mempunyai hasrat ke tempat si korban dengan maksud ingin berbuat yang nggak diinginkan, yaitu seksual. Akibat perbuatannya, RP kini terancam hukuman 9 tahun. Polisi juga masih melengkapi berkas perkara untuk memastikan tuduhan tersebut. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Seminar bertajuk Rencana Penerapan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia digelar di Gedung Rektorat Universitas Mula Warman Rabu siang. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pihak, mulai dari rektorat, dosen hingga kalangan mahasiswa. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mula Warman menilai pendekatan akademis untuk revisi dan penyusunan undang-undang ini sangat penting. Tujuannya agar saat aturan tersebut diberlakukan tidak menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Dalam hal ini kita mencoba seorang akademisi untuk melihat bagaimana perspektif rancangan KUHP dalam segi akademisnya, sehingga nanti di dalam proses pelaksanaan KUHP nanti ketika disahkan itu tidak langsung muncul seketika. Ketika ada masyarakat yang nanti yang secara langsung punya kepentingan terhadap proses keadilan yang ada di dalam masyarakat itu. Sementara itu, salah seorang mahasiswa menilai revisi terhadap KUHP itu sudah tepat untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kemudian sebagaimana pertanyaan yang saya ajukan di dalam seminar bahwa adanya terkait pengaturan putusan pemaaf yang dimana nanti hakim boleh mengeluarkan putusan pemaaf bahwa seseorang itu dinyatakan bersalah tetapi dimaafkan karena ringannya perbuatannya. Ini kan sesuai dengan asas kepastian dan juga keadilan dan kemanusiaan di masyarakat, sehingga tidak semua pidana itu dapat dihukum karena terkadang suatu pelanggaran itu terjadi bukan karena kesengajaan tetapi karena keadaan. Disinilah pentingnya revisi KUHP dan kritik dari mahasiswa, dari masyarakat, dari akademisi untuk pada akhirnya memberikan kritik kepada DPR RI dalam penulisan ini, sehingga pada akhirnya RKUHP yang dihasilkan
sebagai aturan belaka, tetapi memang membuktikan keadilan yang ada di masyarakat. Pihak akademisi berharap sosialisasi semacam ini tidak hanya dilakukan saat mulai menyusun, namun juga harus dilakukan saat rancangan tersebut sudah tersusun dan akan disahkan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sejumlah orang tengah mengikuti pelatihan teknik menangkap reptil berbisa jenis ular. Kegiatan yang berlangsung di Mapolresta Balikpapan itu melibatkan polisi dan anggota masyarakat kelompok Siskamling. Sementara pemandunya adalah komunitas pecinta reptil. Kapolresta Balikpapan Komisaris Besar Polisi Anton Firmanto menyatakan, kegiatan tersebut digagas oleh Satbinmas Polresta. Tujuannya agar para anggota polisi dan kelompok Siskamling mampu mengatasi saat reptil sejenis muncul di permukiman warga. Kegiatan ini adalah kegiatan kemampuan awak Satkamling yang dilaksanakan oleh jajaran Satuan Bimas Polresta Balikpapan untuk mensinergikan antara kepolisian dengan masyarakat. Tentunya masyarakat adalah sebagai basis deteksi dini terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat, sehingga harapannya tentu kepolisian dengan adanya permasalahan ini bisa memberikan pemecahan masalah dan bisa memberikan solusi yang terbaik demi terciptanya keamanan Kamtibmas di wilayah Kota Balikpapan. Iklim inilah yang harus kita jaga. Komunitas pecinta reptil yang tergabung dalam Barekso atau Balikpapan Reptil Eksotik menyatakan strategi untuk mencegah agar hewan berbisa ini tidak masuk ke permukiman. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menerapkan pola hidup bersih. Ingin sharing sedikit tentang pencegahan dan penanganan untuk ular di sekitar kita. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar mengurangi tempat sembunyi maupun makanan dari si ular ini. Kemudian ketika ada tindakan yang kita lakukan adalah melakukan isolasi terhadap tempat tersebut, seperti menutup jalur masuk maupun membatasi untuk orang keluar masuk di tempat tersebut, seperti itu. Lalu lakukan menghubungi untuk pihak yang berwajib seperti IRT, BPBD, Damkar, dan juga komunitas yang terkait seperti itu. Otot semua soalnya. Jadi kalau sampai ke leher. Selain penanganan reptil, kegiatan ini dilengkapi dengan pelatihan tentang penanganan darurat kebencanaan. Materi ini diberikan secara gamblang oleh tim dari BPBD. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.